Om Swastiastu, sahabat yang baik, teman-teman semua dari berbagai lintas agama dan suku, terutama umat Hindu dimanapun berada di seluruh Nusantara ini, di mana kita mengamalkan ajaran agama Hindu dalam budaya Nusantara yang hampir tidak banyak perbedaannya. Bukan Hindu berbudaya luar negeri. Ketemu lagi dengan saya lewat channel untuk berbagi wawasan dan urun rembuk masalah-masalah aktual dan kehidupan beragama dan berbudaya. Dari Rumah Budaya Pasraman Manik Geni, kali ini saya mewacanakan soal Tumpek Krul, hari suci umat Hindu etnis Nusantara, khususnya kita yang tinggal di Bali. Tumpek adalah hari raya yang wewarannya Sabtu Kliwon. Jadi ada 6 tumpek di dalam sistem wariga Bali, warisan dari wariga Jawa kuno yang kita bawa. Salah satunya adalah Tumpek Krul. Kali ini jatuh pada hari Sabtu 23 Juli 2022. Ada yang menarik kali ini. Kalau tidak ada yang menarik, ngapain pula saya membaginya di channel ini? Menariknya, karena Gubernur Bali Wayan Koster memberikan instruksi bagaimana merayakan Tumpek Krul itu. Luar biasa. Belum pernah selama ini ada gubernur yang memberi instruksi untuk perayaan yang sifatnya keagamaan. Ya, mungkin beliau menganggap seorang gubernur itu harus juga mengurusi lebih jauh soal-soal agama. Ya, baik-baik saja. Saya juga tidak mau begitu jauh mengomentari gaya kepemimpinan ini. Setiap pemimpin punya gaya yang berbeda-beda. Nah, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan instruksi Gubernur Bali nomor 8 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpek Krul dengan upacara Jenana Kerti sebagai pelaksanaan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Wah, panjang sekali judulnya. Instruksi ini tertanggal 30 Juni 2022, baru saja. Instruksi ditujukan kepada seluruh lembaga adat dan instansi yang ada di Bali. Dirinci sampai 10 penerima instruksi. Entah kenapa lembaga keagamaan tidak dimasukkan sebagai penerima instruksi. Misalnya, tidak ada ditujukan kepada Parisade Hindu Dharma Indonesia. Apa isi instruksi itu? Dasarnya mengacu ke surat edaran gubernur yang sudah dikeluarkan jauh sebelumnya pada 4 Januari 2022 yang diumumkan dalam pertemuan terbuka di Pura Samuan 3 Gianyar. Surat edaran itu judulnya juga panjang. Tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Saya tidak ingin mengomentari soal judul surat edaran ini. Apalagi ada istilah Bali era baru.
Seolah-olah saya mengingatkan jargon-jargon pemerintahan sebelumnya yang memang senang dengan sebutan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan sebagainya. Dalam surat edaran inilah warisan leluhur suci orang Bali dijabarkan dalam Satkerti, yakni Atma Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Jnana Kerti, dan Jagat Kerti. Begitu lengkapnya bagaimana orang Bali harus menerapkan Satkerti ini. Dalam praktek kesehariannya, Gubernur Wayan Koster acap kali juga menyebut Satkerti dalam setiap pidatonya. Apapun dikaitkan dengan Satkerti. Maka perayaan hari suci Tumpek Kerulut juga dikaitkan dengan Satkerti itu. Kerti yang mana dimasukkan ke dalam Jnana Kerti yang diartikan sebagai penyucian dan memuliakan manusia. Mengacu kepada surat edaran inilah instruksi gubernur soal Tumpek Kerulut dimulai. Instruksi ini ditujukan kepada instansi dan lembaga yang kalau dibaca seluruhnya adalah untuk seluruh masyarakat Bali. Kalau diuraikan kepada siapa instruksi ini disampaikan, ini rinciannya. 1. Pemerintah Provinsi Bali. 2. Pemerintah daerah kabupaten dan kota. 3. Majelis Desa Adat Provinsi. 4. Majelis Desa Adat Kabupaten dan Kota. 5. Lembaga vertikal. 6. Desa dan kelurahan. 7. Desa adat. 8. Keluarga. 9. Lembaga pendidikan. 10. Organisasi kemasyarakatan dan swasta. Dan terakhir yang ke-11, masyarakat. Terus terang saja, saya tidak paham kenapa 11 instansi dan lembaga itu mendapatkan instruksi. Dan apakah tidak tumpang tindih? Misalnya, ada desa dan kelurahan yang disebutkan. Kayaknya ini berarti desa dinas. Selain itu disebutkan juga desa adat. Belum lagi ada pula disebutkan majelis desa adat. Sepertinya tumpang tindih dan terlalu umum. Tapi rupanya setiap instansi dan lembaga yang ditujukan poinnya adalah berbeda dalam hal perayaan. Meski bedanya sedikit sesuai dengan wilayah atau pembinaannya. Inti dari instruksi ini adalah mengatur kegiatan niskala atau kegiatan suci dan apa saja upacaranya, apa saja upakaranya. Upacara menyangkut jalannya urut-urutan ritual. Upakara itu ya termasuk sesajen dan segala banten. Lalu ada diatur kegiatan skalanya. Skalanya itu artinya apa-apa yang tampak. Kemudian diatur juga waktu dan tempatnya. Di mana tempatnya, waktunya jam berapa. Terakhir, siapa pesertanya dan siapa koordinatornya. Rincian ini yang berbeda di setiap instansi dan lembaga. Adapun uraian untuk kegiatan niskala itu hampir sama. Intinya adalah penyucian atau otonan sarwa tetangguran. Begitu disebut dalam instruksi. Yang diartikan tetangguran itu adalah gamelan atau alat-alat musik lainnya. Untuk memuliakan Yang Widi sebagai manifestasi
sebagai Dewa Iswara. Jadi yang berbeda adalah jenis upakaranya, ritual yang sesungguhnya menyangkut keagamaan. Tergantung tempatnya di mana. Karena ada tempatnya ditentukan di pura besake, di pura desa, di kalangan keluarga, dan lain-lainnya. Yang menarik adalah kegiatan sekala merayakan Tumpek Kerulut sebagai Rahina Tresna Asih, Hari Kasih Sayang Dresta Bali, dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni. Wah, sampai diatur kemana kita harus menonton pertunjukan seni. Kalau di tingkat pusat, di tingkat provinsi, konon diselenggarakan di Taman Budaya Denpasar. Juga dianjurkan atau diatur kunjungan sosial ke panti asuhan, panti werda, rumah tahanan, rumah sakit. Memberi bantuan kepada siswa, mahasiswa yang tidak mampu tetapi berprestasi. Memberi penghargaan kepada para penggiat seni. Yang menarik lainnya, memberi ucapan selamat Rahina Tresna Asih melalui berbagai media. Jadi bagi umat yang gemar bermedia sosial, ayo kirim ucapan selamat. Rahajeng Rahina Tresna Asih Tumpek Kerulut. Kalau saya bahas semuanya, isi instruksi ini bisa panjang sekali. Pokoknya adalah Tumpek Kerulut akan sangat meriah di Bali. Di mana-mana akan ada pertunjukan seni. Di mana-mana orang membagikan kasih sayang, baik berupa ucapan selamat maupun membagikan makanan, pakaian, uang, dan seterusnya. Dan media sosial penuh dengan gambar-gambar ucapan Rahajeng Rahina Tresna Asih. Ayo bikin foto dan gambar sekarang, atau sudah membikinnya. Itu kalau masyarakat Bali mau menerima dan taat pada instruksi ini. Sebenarnya apa latar belakang kehebohan ini? Penyebabnya adalah karena ada kecenderungan para remaja di tahun-tahun yang lalu merayakan Hari Kasih Sayang Valentine Day secara berlebihan setiap tanggal 14 Februari. Nah, Valentine Day itu pangkal soalnya. Valentine Day dianggap sebagai kekhawatiran jika itu dirayakan secara berlebihan, apalagi itu bukan budaya Nusantara. Valentine Day banyak dikecam oleh tokoh-tokoh, terutama tokoh agama, karena itu budaya asing. Banyak orang cemas. Tapi tokoh-tokoh agama seperti agama Islam umumnya hanya melarang atau meredam, jangan berlebihan merayakan Valentine, tapi tidak mencari hari lain untuk menyainginya. Nah, kita di Bali rupanya lebih maju. Entahlah apa ini kita anggap maju atau bagaimana. Kita berupaya mencari pengganti Valentine Day dengan kasih sayang khas Bali, sesuai dengan budaya Bali, Dresta Bali. Maklum, 2 tahun belakangan ini istilah Dresta Bali begitu populer. Entah itu bernuansa politis atau tidak, maka ketemulah pengganti Valentine Day itu di dalam hari Tumpek Kerulut. Masalahnya adalah, apa benar Tumpek Kerulut
sebagai hari kasih sayang. Benar atau tidak, itu bukanlah jawaban dalam menguji soal-soal agama dan adat di Bali. Dresta Bali sejak dulu adalah dresta yang sesuai dengan tradisi setempat. Tidak semua bisa diseragamkan, apalagi dengan instruksi harus begini, harus begitu. Jenazah orang dibakar adalah benar, sesuai dengan dresta di banyak desa. Tetapi adalah salah jika jenazah itu dibakar di desa Pujungan, desanya saya. Jenazah atau layon harus dipendam, dikubur, mekingsan ring pertiwi. Tidak boleh dibakar. Jadi salah atau benar itu relatif. Dan instruksi tidak bisa menyeragamkannya. Tumpak Kerulut adalah pemujaan kepada Yang Widi dalam manifestasinya sebagai Yang Iswara. Leluhur kita memang menyebutkan Yang Iswara adalah dewanya keindahan dan mencintai sesuatu yang indah lewat suara dan bebunyian. Dari uraian inilah diposisikan bahwa semua jenis gamelan yang menyuarakan keindahan haruslah disucikan pada hari Tumpak Kerulut. Apalagi ciri khas sesajen dalam Tumpak Kerulut, ada yang disebut sesayut lulut asih. Ini adalah sesayut memohon kasih sayang untuk semua makhluk. Tapi tidak semua orang menggunakan sesayut lulut asih ini. Ini juga pertanda bahwa dresta Bali itu bermacam-macam dan tidak seragam di semua tempat. Nah, simbol keindahan dari memuja Hyang Iswara ini jika dijadikan sebagai hari kasih sayang versi Bali, tentu tidak ada yang salah. Kasih sayang semua makhluk adalah ajaran utama dalam Hindu, juga di agama lainnya. Dan jika hari Tumpak Kerulut dijadikan sebagai hari kasih sayang versi Bali dengan sebutan Rahina Tresna Asih, ya, tidak apa-apa. Jadi Gubernur Bali Wayan Koster tidak salah menyebutkan Tumpak Kerulut sebagai hari kasih sayang versi Bali, karena tidak ada yang bertentangan. Cuma saja menurut saya agak berlebihan jika itu disampaikan lewat instruksi. Apalagi sampai diatur bagaimana ritualnya, kapan waktunya, siapa yang hadir, siapa koordinatornya, pertunjukan apa yang ditonton. Ini bisa mematikan dresta yang berbeda-beda di Bali. Tapi sebagai cara menggugah bagaimana orang Bali selalu tresna asih kepada sesamanya, hari kasih sayang khas Bali ini barangkali diperlukan. Banyak kaum papa dan miskin di Bali yang dibantu oleh masyarakat non-Bali. Panti asuhan yang khas Bali, apalagi yang jelas-jelas panti asuhan Hindu, bisa dihitung dengan jari. Sementara banyak orang miskin yang asli Bali ditampung di panti asuhan umat lain. Apalagi panti Werda, dengan alasan orang Bali tidak boleh menelantarkan orang tuanya, kualat menelantarkan orang yang melahirkan kita, maka hampir tidak ada orang jompo dimasukkan ke panti Werda. Namun jika tetap dirawat di rumah, berapa orang yang tergerak memberi bantuan?
apalagi keluarganya memang miskin, kemana tresna asih kita dibawa? Saya setuju-setuju saja Tumpek Kerulut dijadikan hari tresna asih, tetapi semuanya berlangsung secara wajar. Jangan berlebihan. Jika berlebihan, seolah-olah hanya hari itu saja kita melakukan perbuatan tresna asih, hari lainnya tidak. Padahal dalam ajaran Hindu, kasih sayang kepada semua makhluk harus setiap saat dilakukan. Hindu adalah ajaran santi, kedamaian. Setiap orang diwajibkan punya rasa asih, atau dalam bahasa yang lain, prema. Dan rasa asih ini bukan cuma dalam arti kasmaran sebagaimana Valentine Day, tetapi kasih sayang yang amat luas. Dalam hal ini, isi instruksi Gubernur Bali itu benar. Kasih sayang kepada semua makhluk harus terus didengungkan. Bukan cuma kasih sayang kepada pacar, sebagaimana ciri khas Valentine Day. Kasih sayang dalam Hindu tidak cuma diberikan kepada seorang kekasih, seorang pacar, seorang istri, seorang suami, tetapi kepada semua orang. Terutama sekali justru kasih sayang kepada orang tua, bapak dan ibu yang melahirkan kita ke dunia ini. Kitab Sarasamuscaya Sloka 241 menyebutkan, orang yang menghormati dengan penuh kasih sayang kepada orang tuanya, yang membuat orang tua itu senang dan bahagia, pahalanya adalah ia akan selalu mendapat berkah dalam kehidupan ini, baik kehidupan yang sekarang maupun di kemudian hari. Wah, karena saya sudah menyinggung kitab Sarasamuscaya, uraian saya bisa jadi lebih panjang lagi jika ini diteruskan. Saya akhiri saja dengan pesan, bukan instruksi loh. Mari kita melakukan persembahyangan pada Tumpek Kerulut dengan memuja Yang Iswara, memohon anugerahnya agar segala keindahan dan kasih sayang terus hidup lestari di bumi ini. Tirta, air suci pemujaan kita siratkan di gamelan yang kita miliki. Apakah itu gender, angklung, gong kebiar, dan lainnya. Kalau sempat, dan kebetulan Tumpek Kerulut itu jatuhnya malam minggu, mari kita pukul gamelan itu. Dan kita ajak kawan-kawan, anak-anak, adik-adik untuk menari bersama-sama, menyebarkan tresna asih. Yang penting jangan dipaksakan, harus begini, harus begitu, sampai waktunya diatur-atur. Salam Rahayu. Om Santi, Santi, Santi.